Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus Asosiasi Dai dan Daiyah Indonesia, mulai dari ketua sampai jajarannya, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu. Khusus pembicara kita pada hari ini yaitu salah satu anggota Dai, yaitu Ustadz Fauzan Hidayatullah ya. Ya, betul Ustaz. Beliau adalah salah satu calon juara aksi Indosiar yang sudah beberapa kali tampil dengan penampilan yang sangat berbeda dan alhamdulillah mendapatkan dukungan yang cukup dari para pemirsa Indonesia. Mudah-mudahan kita juga terus mendukung beliau ya, karena membawa nama Adai ini untuk Indonesia ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, selanjutnya tema kajian kita pada hari ini adalah fasilitas puasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Hidayatullah. Insyaallah beliau akan memaparkan kurang lebih 1 jam ya. Insyaallah. Ya, dan kita sama-sama bisa saling berdiskusi, tanya jawab setelah itu ya. Untuk itu kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat, dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk kajian lain pada hari ini yang bertema fasilitas puasa akan disampaikan oleh saudara kita akhina fillah Al-Ustadz Fauzan Hidayatullah. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan. Pada Ustadz kami persilahkan. Baik. Syukran Ustadz. Suara saya jelas nggak kalau gini? Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Jelas ya, nggak perlu didekatin ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradha 'alaina bis-shiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabi ila yaumiz zihab. Amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, khususnya para kiai, para asatidz, para guru, dai dan seluruh hadirin yang insyaallah kita sama-sama selalu senantiasa diberikan rahmat, inayah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema kita pada pembahasan kali ini terkait tentang fasilitas puasa ya. Jadi ketika kita sebagai manusia ketika kita memiliki sebuah atau ketika kita menginginkan sebuah suatu hal yang kita ingin dapatkan, pasti tentu kita akan menginginkan sebuah keuntungan yang kita dapat dari sesuatu tersebut. Jadi ketika kita sebagai manusia memiliki sesuatu, membeli sesuatu, membayar sesuatu, tentu kita akan menginginkan keunggulan dan keistimewaan dari sesuatu yang ingin kita dapatkan. Begitu pula dengan hal puasa ini. Ya, jadi
keunggulan suatu barang, keistimewaan sebuah tempat, itulah yang disebut dengan fasilitas. Contoh, ketika kita menyewa sebuah hotel, tempat penginapan, tentu kita ingin merasakan apa saja sih fasilitas yang kita dapatkan di dalamnya. Oh, saya ingin ada kamarnya itu ada TV-nya, ada AC-nya, kamar mandinya itu ada air panasnya, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas. Keunggulan atau keistimewaan dari sesuatu yang kita sewa, yang kita beli, yang kita dapatkan daripada barang itu sendiri, ya, tempat itu sendiri. Lalu, untuk apa tujuan kita mendapatkan fasilitas tersebut? Tak lain adalah untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan. Ya, jadi kita pengen tinggal di hotel, pasti salah satu tujuan utamanya adalah kita ingin rileks, kita ingin mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Lalu kalau kita bicara hanya ingin istirahat, mungkin ada beberapa orang ketika istirahat itu memerlukan beberapa syarat. Gitu. Artinya mungkin di kamar itu tidak cukup. Gitu. Makanya ada tempat yang lebih privasi yang ingin didapatkan, akhirnya memilih hotel gitu kan. Dan setiap hotel itu juga kan tingkatannya itu, levelnya itu beda-beda. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, jadi jika kita kaitkan dengan tema ini, ya, fasilitas puasa, maka tentu juga ada keistimewaan-keistimewaan yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ada fasilitas yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Maka kita bahas awal dulu berkaitan dengan definisi puasa, ya. Di dalam ilmu fikih, dalam kitab Fiqh Sunnah, As-Sayyid As-Sabiq, secara bahasa puasa itu bermakna al-imsak, ya, menahan. Secara istilahnya al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Jadi menahan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat. Lalu masuk kepada pembahasan fasilitas, ya. Apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Nah, yang pertama, tentunya kita akan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan mendapatkan fasilitas yang paling utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kesehatan ini masih umum, ya. Artinya, apa sebenarnya, mari kita kaji lebih dalam, apa sebenarnya sehat itu sendiri. Jadi seringkali kita mendengar kata sehat walafiat dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata ada makna yang lebih dalam di balik dua kata tersebut. Jadi kita harus pahami dulu. Apa maknanya? Jadi menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, sehat itu merupakan berfungsinya anggota badan sesuai dengan tujuan diciptakannya anggota badan tersebut. Artinya sehat itu lebih kepada menunjukkan fungsi yang bekerja secara normal berkaitan dengan fungsi anggota badan manusia. Tapi beda dengan afiat. Ya, afiat ini merupakan berfungsinya anggota badan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan anggota badan tersebut. Jadi ada yang bekerja secara fungsi secara normal, secara fisiknya, tetapi ketika berganti makna kepada afiat, makna afiat ini lebih kepada apa sih yang menjadi tujuan Allah menciptakan daripada anggota badan tersebut. Nah, sebelum kita membahas makna afiat, kita masuk dulu kepada bagian kesehatan, ya, sehat.
Jadi yang pertama, fasilitas yang pertama ini adalah berkaitan dengan sehatnya fisik, tasihul jism. Nah, inilah fasilitas pertama yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi jika kita menganalogikan tubuh kita ini ibarat sebuah komputer ya, tentu pasti akan ada hal yang berkaitan dengan kerusakan, panas, hang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita gunakan terus-menerus. Begitu juga dengan tubuh kita, perut kita, organ kita. Maka ketika kita berpuasa, saatnya perut kita ini ada waktu istirahat. Ya. Karena betapa banyak penyakit medis yang berawal daripada pola makan yang tidak sehat. Maka puasa ini memberikan kesempatan beristirahat bagi alat pencernaan, dan sudah sewajarnya lah jika dengan berpuasa organ-organ pencernaan dalam tubuh ini terus bekerja mencerna dan mengolah makanan untuk sementara diistirahatkan. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita puasa ini akan mempengaruhi kinerja kesehatan, salah satunya adalah organ pencernaan dalam tubuh kita. Ya, makanya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena ternyata ada keunggulan daripada ibadah puasa ini yang mempengaruhi kesehatan fisik kita yang pertama, ya, kesehatan fisik. Tapi anehnya, ya, jika kita melihat fenomena yang atau pembahasan yang lalu, ya, mungkin ada yang orang yang ketika dalam kondisi pandemi ini malah meminta fatwa pada MUI untuk tidak berpuasa dan lain sebagainya. Padahal berdasarkan fakta dan data menurut ilmu kedokteran, jadi ada salah seorang dokter yang bernama Dokter Andi, ya, beliau itu spesialis penyakit dalam. Beliau menjelaskan bahwasanya ternyata puasa ini berdasarkan penelitian yang dikaji dari salah seorang profesor di California, ya. Jadi ternyata puasa ini bisa meningkatkan imunitas tubuh menjadi lebih baik, ya. Jadi salah seorang profesor di California ini meneliti tentang efek intermittent fasting, yaitu bisa yang diartikan sebagai menjadikan puasa ini sebagai metodologi atau metode dietnya, gitu. Jadi metode pola ini adalah mengatur untuk pola makannya dengan cara berpuasa makan selama beberapa waktu. Namun dalam waktu tersebut, kalau dalam metode ini masih bisa atau masih diperbolehkan untuk minum, ya. Tapi artinya menjaga pola makannya, mengatur pola makannya. Nah, artinya berdasarkan riset ini menunjukkan bahwasanya, setelah 3 hari itu diteliti, kemudian mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya ada stem cell atau sel induk dalam tubuh manusia ini yang membentuk sel-sel darah putih yang baru, sehingga inilah yang akan mempengaruhi imunitas atau daya tahan tubuh manusia yang akan menjadi lebih baik. Artinya jika imunitas tubuh kita ini baik, maka bisa disimpulkan bahwasanya sebagai salah satu cara virus corona sebenarnya. Tetapi ya itu tadi, mungkin karena ya Allah alam, ya. Artinya malah ada yang meminta fatwa untuk tidak berpuasa gitu. Padahal jelas-jelas untuk kesehatan ini sangat baik. Ini dari kesehatan fisiknya. Ya, tentunya banyak sekali ahli-ahli medis yang menjelaskan tentang sehatnya fisik yang dijadikan sebagai salah satu keunggulan daripada fasilitas puasa itu sendiri. Makanya kenapa dalam hadis itu dikatakan sumu tasihhu, ya, berpuasalah maka puasa itu akan sehat. Ini telah dibuktikan oleh para medis bahwasanya kesehatan itu atau puasa itu ternyata memang telah dibuktikan akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Nah, ini fasilitas yang pertama. Selanjutnya adalah tadi kita membahas tentang sehatnya fisik, ya, tasihul jism.
Yang kedua, yakni puasa itu aku yakin. tidak hanya bagaimana kita menjadikan tubuh kita ini sehat secara fisik, tetapi kepada afiat. Yang kedua ini adalah afiat. Apa itu afiat? Kalau secara kamus Mu'jam al-Ma'ani, ya, al-afiyah itu bermakna as-sihah at-tammah, kesehatan secara sempurna. Artinya tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya jasmani atau zahirnya saja, tetapi batiniyahnya juga, ya, ruhaninya juga, mencakup keseluruhan. Jadi kalau kembali kepada tadi, ya, merujuk kepada pendapat Profesor Dr. Quraish Shihab, jadi afiat ini merupakan berfungsinya anggota badan sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkan atau menciptakan anggota badan tersebut. Ya, jadi kalau kita katakan mata yang sehat itu adalah mata yang berfungsi secara normal, kita bisa melihat secara normal, maka mata yang afiat adalah mata yang digunakan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mata itu. Apa? Tentunya mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan tidak boleh digunakan untuk melihat sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, afiat ini juga bisa diartikan sebagai perlindungan Allah kepada hambanya sehingga terhindar dari bencana dan tipu daya. Ya, jadi ini makna yang kedua terkait tentang makna afiat. Nah, afiat ini berkaitan dengan jasmani, rohani, dan pikiran. Jadi makanya kenapa disebut as-sihah at-tammah, karena mencakup secara keseluruhan. Contoh, jasmani yang afiat yang pertama, tadi itu, mata yang digunakan untuk melihat sesuatu yang hal. Mata kita bisa digunakan untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana rohani yang afiat? Rohani yang afiat, yakni adalah ketika mata kita gunakan untuk hanya melihat sesuatu yang halal, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tentunya akan mempengaruhi akan berefek kepada rohani kita, yakni mendapatkan ketenangan dalam rohani kita, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada pikiran kita, pola pikir kita. Tentunya merujuk kepada pola pikir yang berstandar Al-Quran dan hadis sesuai dengan tujuan Allah yang Allah inginkan. Ya. Makanya hal ini pun berkaitan sebagaimana contoh atau cerminan yang menunjukkan kepada manusia yang afiat, sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Al-ayat sadaqallahul azim. Jadi ketika manusia ini memiliki sesuatu atau memiliki jasmani, rohani, pikiran seluruhnya ini afiat, maka kapanpun kondisinya itu selalu akan terconnecting dengan Allah, terhubung dengan Allah, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, berbaring, dan selalu menjadikan pikirannya itu memikirkan semuanya itu mencerminkan akan tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga akan menumbuhkan rasa khauf, rasa takut kalau dia melanggar, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika berkaitan dengan pembahasan afiat ini, ternyata jika dikaitkan dalam teori ilmu fikir dan ilmu psikologi manusia, ternyata sehat ini, ya, seorang dikatakan sehat itu tidak sempurna kalau tidak memiliki atau memenuhi beberapa syarat. Jadi kita sering salah kaprah mengenai sehat itu sendiri, ya, karena tadi kita sudah ini dalam istilah umumnya ya, kalau tadi kan dalam istilah pembahasan agamanya. Artinya kita sering menganggap bahwasanya diri kita ini sehat, manusia itu sehat,
kalau fisiknya sehat saja, sudah cukup. Oh, gimana keadaannya sehat? Fisiknya saja sehat sudah cukup. Padahal, kalau kita kaji dari ilmu fikir dan ilmu psikologi, ternyata sehat ini berkaitan dengan fisik. Sehat yang berkaitan dengan fisik itu merupakan syarat yang paling terakhir. Setelah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, makanya kalau tadi dalam bahasa Al-Qur'annya atau dalam bahasa agamanya itu tidak cukup pada tatanan sehat, tetapi juga harus afiat. Ya. Karena sehat ini hanya sekedar sebatas fisiknya saja. Maka bahaya sekali kalau manusia ini hanya sekedar sehat fisiknya. Tetapi rohaninya atau secara keseluruhan dia tidak afiat. Dia merasa tenang, fisiknya sehat. Tetapi padahal hari-harinya hobinya marahin orang gitu kan. Hobinya selalu menjelek-jelekan atau membahas kejelekan orang dan sebagainya. Secara hakikat dia berarti belum dikatakan afiat. Telinga mendengar suara azan, tetapi tidak tergerak untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Dan lain sebagainya. Sehingga saya ingin menunjukkan ternyata hal ini lebih bahaya sekali. Kalau fisik yang sehat, fisik yang tidak sehat, mungkin bisa dikategorikan manusia itu bahaya. Tetapi ternyata jauh lebih bahaya kalau manusia itu tidak afiat. Nah, hal ini yang saya ingin bahas, yang saya ingin kaji lebih dalam, mengutip daripada penjelasan daripada Imam Al-Ghazali. Beliau membedakan antara penyakit zahir dan penyakit batin yang ada pada diri manusia. Ya, jadi kalau kita kaji lebih dalam, apa sih sebenarnya bahayanya orang yang fisiknya tidak sehat dengan orang yang rohaninya tidak sehat? Kata Imam Al-Ghazali yang pertama, kalau penyakit zahir, penyakit fisik mungkin perbedaannya yang pertama, mungkin banyak sekali dokternya. Banyak sekali yang bisa menyembuhkan. Artinya ada perantara, ada dokter yang dijadikan sebagai wasilah untuk menyembuhnya. Tetapi penyakit batin, ya, itu sulit sekali dokternya. Contoh, ketika kita terkena penyakit kulit, penyakit jantung, mungkin ada dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Tetapi berbeda dengan penyakit rohani ini. Ya. Ketika ada yang terkena, contoh, apa contohnya? Ketika manusia terkena penyakit sombong misalnya, pertanyaannya apakah ada dokter khusus spesialis yang bisa menyembuhkan penyakit sombong? Nah, Ya, tentu tidak. ada ini. Ya. Maka untuk penyakit batin ini, dokternya tak lain kecuali hanya dengan agama. Iya. Dan kemauan yang kuat untuk mengobati diri dengan cara bertobat kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ini lagi. Penyakit zahir, bahayanya adalah, atau perbedaannya adalah, penyakit zahir atau penyakit fisik ini, orang lain itu lebih tahu daripada dirinya. Penyakit zahir, yang punya penyakit itu lebih tahu maksud saya. Jadi orang-orang yang punya penyakit fisik itu, dia lebih tahu daripada orang lain. Tetapi penyakit batin, anehnya orang lain yang lebih mengetahui. Contoh, misal kita punya penyakit jantung, maka kita lebih tahu daripada orang lain. Karena orang lain tidak tahu. Tiba-tiba orang lain itu misalnya ngagetin kita atau membuat sesuatu kita ini menjadi shock, trauma. Akhirnya kita kaget, serangan jantung, kemudian meninggal. Karena orang lain tidak tahu. Tetapi beda dengan penyakit batin. Anehnya orang lain yang lebih tahu. Ya, contoh misalnya kita ini, ya itu tadi, kita merasa sehat fisik, kita tidak sadar hobi kita ini marah-marah, padahal itu rohani kita sedang tidak sehat. Atau contoh lain, kita mungkin merasa tenang-tenang saja gitu loh, merasa biasa-biasa saja, sehat-sehat saja. Padahal kita ini termasuk daripada golongan orang yang pelitnya bukan main.
Nah, ini kan berdampak kepada rohani kita sebenarnya yang bermasalah. Nah, jadi ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang lebih dahsyat menurut Imam Al-Ghazali. Jadi sehebat-hebatnya penyakit zahir, penyakit fisik itu hanya sebatas rusaknya di dunia. Tetapi kalau penyakit batin tidak atau penyakit rohani tidak hanya sekedar rusak di dunia, tetapi juga akan berefek kepada akhirat. Contoh, misalnya ketika kita sedang terserang penyakit jantung, penyakit kanker, ketika kita ujungnya adalah meninggal. Tapi apa jadinya kalau kita memiliki rohani yang tidak afiat? Contohnya itu tadi sombong. Ya. Jangankan hal ini gitu kan, sampai-sampai nggak usah repot-repot. Nabi setan saja, iblis saja diusir daripada surga karena kesombongannya, gitu kan? Jadi berujung kepada akhirat. Inilah efek atau resiko yang begitu luar biasa ketika kita memiliki ruhani atau diri kita ini tidak afiat, ya. Maka jangan sampai kita ini tergolong daripada manusia yang tidak afiat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran surat Al-A'raf ya ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi jangan kita ini hanya merasa puas pada tatanan sehat fisik kita saja. Tetapi kita tidak sadar mata kita ini belum kepada sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Hati kita ini Allah berikan hati tapi tidak memahami. Berikan mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Dan lain sebagainya. Inilah na'udzubillah, ya, jangan sampai kita gambaran yang Allah gambarkan, jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang-orang tersebut. Nah, jadi kembali kepada hal tadi yang berkaitan dengan ilmu fikir dan ilmu psikologi. Jadi ternyata sehat itu tidak dikatakan sempurna kalau tidak memenuhi 4 syarat. Apa di antaranya? Yang pertama itu adalah berkaitan dengan mental. Ya, jadi bagi kesehatan psikologis, puasa ini akan mempengaruhi mental emosi kita. Artinya kita melatih untuk menjaga. Nah, inilah salah satu keunggulan daripada fasilitas puasa. Ketika kita berpuasa, bagaimana kita juga secara tidak langsung atau secara tidak sadar, kita melatih bagaimana emosi kita ini lebih stabil. Ya, jadi jangan sampai, artinya gini fenomenanya. Kalau misalnya perut kita kenyang, duit kita banyak, kita mau istilahnya dibercandain gimana pun, atau dikerjain bagaimanapun, mungkin kita akan ketawa-ketawa saja. Ya kan? Dikeplak kepala kita pakai uang misalnya, mungkin kita akan nyengir-nyengir saja. Tetapi apa jadinya kita lihat fenomena di lapangan, kita diuji mental kita ketika misalnya macet. Nah, macet kita puasa, kemudian panas. Nah, disitulah ya mental kita itu dilatih bagaimana kita agar jangan sampai kita ini terpancing emosi kita. Artinya, kalau manusia itu benar-benar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, secara tidak langsung pun mampu menahan, mengontrol emosinya, sehingga akan melahirkan mental yang baik. Ya, maka kita kaji dulu apa itu mental. Ya, mental ini berkaitan dengan apa saja yang berkaitan dengan mental, seperti malas kerja, miliki mental, istilahnya kita malas bekerja, minta-minta, kemudian pesimis, itu berkaitan dengan mental. Sebenarnya mental ini terbentuk daripada secara sadar atau tidak sadar, dari segala sesuatu yang manusia tanamkan dalam pikiran alam bawah sadarnya, sehingga dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu akan mempengaruhi dirinya sehingga akan menimbulkan dan berefek terhadap ucapannya. Ya.
Makanya kenapa hati-hati dengan kata-kata itu. Ada sebuah istilah, ungkapan yang mengatakan al-kalamul doa. Perkataan itu adalah merupakan bagian daripada doa. Karena perkataan itu pun akan mempengaruhi mental kita juga. Gitu loh. Contoh, ada kisah nyata salah seorang rekan saya di pesantren waktu itu, ya mohon maaf secara mental mungkin bisa dikatakan lemah ya. Artinya teman-teman yang lain membuli, kamu lemah, lemot, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya itu berefek pada dirinya, sehingga semuanya akan menjadi lambat. Jadi, berpikirnya lambat, kemudian, pergerakannya lambat, dan mentalnya lambat, semakin terpuruk. Nah, inilah berkaitan dengan mental, gitu loh. Artinya, puasa ini pun sama. Melatih salah satu keunggulan fasilitas yang kita dapat adalah mental kita akan terpengaruh. Gitu loh. Artinya semakin kuat, semakin bisa mengontrol emosi kita, semakin kita melatih bagaimana kita akan tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi dan lain sebagainya. Karena hati-hati ya, kembali kepada perkataan tadi, kalau kita tidak mampu menjaga perkataan kita, kita melakukan atau mengatakan sesuatu yang secara tidak sadar itu mencelakakan diri kita, maka sebagaimana hal ini dikatakan dan Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Jadi manusia itu suka berdoa dengan keburukan sebagaimana doanya untuk kebaikan, dan manusia itulah sifatnya tergesa-gesa. Artinya ya mungkin bisa dikategorikan manusia ini ya lebih cepat mengeluhnya gitu ya. Karena padahal kita tidak sadar bahwasanya bisa jadi keluhan atau apa yang kita ucapkan itu akan berefek kepada kita, akan mempengaruhi mental kita. Ya, sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadis, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafikum minallahi sa'atan yus'alu fihi ata'un fayastajibu lakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya janganlah kalian mendoakan keburukan pada diri kalian, anak kalian, harta kalian. Jika doamu bertepatan dengan waktu ijabahnya Allah, maka Allah akan kabulkan. Nah, inilah mental ini yang inilah faktor utama atau syarat pertama. Kalau dari berdasarkan ilmu psikologi dan ilmu fikir, bahwasanya manusia dikatakan sehat kalau memiliki mental yang baik. Ya, jadi bagaimana mental itu terbentuk? Itu tadi dari perkataan. Dari apa yang kita tangkap, kemudian kita keluarkan dalam perkataan, itu secara tidak langsung, itu akan menumbuhkan roh atau mental yang ada dalam diri kita, sehingga itulah mental kita. Mana mungkin gaji saya 100 juta. Itulah mentalnya, pesimis. Mana mungkin saya bisa khotam 30 juz Al-Quran selama Ramadan. Itulah mentalnya. Sudah ada blocking dalam dirinya. Nah, jadi ini berkaitan mental, artinya puasa ini membangun mental kita, membentuk mental kita agar menjadi mental yang baik. Ini syarat yang pertama. Jadi manusia dikatakan sehat, kalau syarat yang pertama ini berdasarkan ilmu psikologi dan ilmu fikir, dikatakan sehat kalau memiliki mental yang sehat, mental yang baik. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, yaitu adalah manusia yang dikatakan sehat kalau memiliki syarat yang kedua, yaitu adalah emosi yang baik. Jadi ini berkaitan sebenarnya. Kalau manusia mentalnya baik, pasti emosinya juga akan baik. Gitu loh. Kenapa manusia emosinya tidak baik? Karena ya mentalnya itu tidak baik juga. Apa itu emosi? Emosi itu berasal dari kata emotion, energi yang bergerak. Makanya kenapa kalau kita marah, kita marah, itu ada detak jantung itu kan berdetak kan, artinya istilahnya kita tuh merasa ngos-ngosan gitu. Gitu kan. Nah, jadi itulah ada energi yang bergerak atau letupan-letupan yang ada pada diri manusia. Sehingga akan mempengaruhi dirinya dan berefeknya berujungnya nanti akan pada syarat yang terakhir, yaitu sehat secara fisik itu sendiri. Artinya apa? Makanya kenapa sih kita nggak boleh mudah marah, nggak boleh marah-marah? Karena tentu akan mempengaruhi fisik juga.
akan mempengaruhi kesehatan jantungnya, akan mempengaruhi, atau mungkin orang yang suka marah mempengaruhi darah tinggi kan, dan lain sebagainya. Nah inilah, jadi emosi kita, ya, jadi syarat yang kedua adalah emosi ini. Maka di kala itulah perintah sabar itu turun, ya kan? Makanya kenapa kita diperintahkan untuk sabar? Bahwasanya inilah salah satu solusi atau sarana yang Allah berikan agar kita mampu memanage emosi kita sehingga kita memiliki mental yang baik. Makanya kan kenapa dalam hadis dikatakan as-siyamu junnatun fa idza kana yawmu ahadikum fala yarfuth wala yafsuk fa in sabahu aw qatalahu falyakul inni shaim. Artinya ketika ada yang mencaci, menghina kita atau ada yang mengajak kita berkelahi dan lain sebagainya, kita sabar, puasa, ya kan? Falyakul inni shaim, kita berpuasa. Kita menahan itu semua. Sehingga terbentuklah emosi yang baik. Nah, inilah salah satu keunggulan atau fasilitas yang kita dapat ketika kita berpuasa gitu. Ya. Mentalnya baik, emosinya baik gitu. Nah, kemudian setelah mental dan emosi yang baik, baru kepada syarat yang ketiga yaitu adalah spiritual. Ya, jadi bagaimana lebih kepada hubungan kita kepada Allah dan manusia, hablum minallah dan hablum minan nas, lebih kepada hubungan keagama yang berkaitan dengan keagamaan kita, spiritualitas kita itu akan menjadi baik juga. Gitu. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya makanya itulah puasa ini merupakan salah satu ibadah yang bisa mencakup seluruh ibadah gitu loh. Jadi saya ingat perkataan Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi artinya apa? Kalau ibadah puasa ini keunggulannya, ini bisa menarik menarik kekuatan daripada ibadah-ibadah yang lain dan berefeknya positif semuanya. Contoh, kalau kita puasa, tadi itu semua mencakup, perkataan kita akan baik. Mau bohong aja mikir dulu gitu kan. Mau bohong nih, ntar belum beduk, nanti aja beduk gitu. Karena takut mungkin mengurangi nilai pahala puasanya itu sendiri gitu kan. Perkataannya baik. Kemudian menarik ibadah-ibadah lain. Artinya apa? Coba kalau misalnya kita tidak misalnya mungkin kalau kita tidak berpuasa, mungkin sedekah itu mungkin bisa dikatakan mungkin berat gitu lah. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ini, kalau kita puasa ini gitu kan, jangankan yang tampak gitu, yang tidak tampak aja kita cari. Kita data mana nih anak yatim, mana nih korban-korban yang membutuhkan bantuan. Itu efek daripada kita berpuasa gitu kan. Kemudian apalagi menarik ibadah yang lain, tadarus Al-Quran kita makin banyak, zikir kita, qiyamul lail kita, karena terpacu dengan puasa kita sebelumnya sahur gitu kan, qiyamul lail kita. Nah inilah salah satu luar biasa daripada keunggulan daripada ibadah puasa. Maka spiritualitas kita itu akan baik. Ya Ustaz? Ustaz Fauzan, ya. Terima kasih. Nanti kita berikan kesempatan tanya jawab dulu kayaknya ya. Oh, apa ditutup dulu apa gimana Ustaz? Belum tuntas sebenarnya. Sedikit lagi sih. Belum tuntas ya? Sedikit lagi ya? Iya, sedikit lagi ya. Ya, biar selesai dulu ya Ustaz ya. Izin ya Ustaz. Ya, siap. Ya, biar selesai sedikit lagi. Nah, yang terakhir yaitu berkaitan dengan fisik. Nah, inilah syarat yang terakhir. Nah, jadi kalau disimpulkan, ini kan berdasarkan ilmu psikologi dan ilmu fikir ya. Artinya 4 syarat inilah manusia dikatakan sehat. Mentalnya sehat, emosinya sehat, spiritualnya sehat, baru fisiknya sehat. Nah, sebenarnya kalau dikaitkan dengan bahasa agama tadi, ya itulah yang disebut dengan istilah afiat. Secara keseluruhannya sehat. Inilah yang akan kita dapatkan, fasilitas yang kita dapatkan ketika kita berpuasa. Nah, setelah itu yang terakhir, selain itu apalagi yang berkaitan dengan sehat dan afiat? Yang terakhir tentunya adalah pahala yang akan kita dapatkan. Dan bagaimana tolak ukurnya? Tentu berdasarkan hadis Rasul, Allah yang menilainya. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Innallaha azza wa jalla yaqul inna shauma li wa ana ajzi bih. Jadi Allah yang akan membalasnya langsung karena Allah yang akan menilai bagaimana puasa kita tentunya berdasarkan level-levelnya.
Ada yang puasa umum, ya mungkin hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kemudian puasa khusus tingkatan yang kedua lebih tinggi daripada itu, mampu seperti layaknya puasa orang-orang yang salih, gitu kan, sampai tingkat yang ketiga khawasul khawas. Ya, hatinya pun berpuasa, gitu kan, pikirannya berpuasa, seluruhnya berpuasa. Nah, inilah yang akan kita dapat terkait dengan apa namanya fasilitas puasa, dan goalnya apa, tujuannya. Kalau kita tinggal di hotel itu tujuan atau salah satu tujuan kita yang ingin kita dapatkan, ingin mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Nah, goal daripada fasilitas puasa atau daripada ibadah puasa ini tujuannya adalah bagaimana kita mencapai daripada darajatul muttaqin, sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, inilah goalnya, tujuan kita. Sehingga dengan fasilitas tersebut, dengan ibadah puasa, kemudian kita mendapatkan fasilitas yang begitu banyak itu, sehingga goalnya adalah kita akan lahir menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Insyaallah. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fauzan Hidayatullah yang telah menyampaikan dari terkait tema fasilitas puasa, dan ternyata yang kita tanya-tanya kira-kira apa ya fasilitasnya sudah terjawab semuanya dengan pemaparan yang cukup luas dan sangat-sangat mendalam dari Ustadz Fauzan Hidayatullah. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu para kiai, para ustadz, dan para jamaah atau para peserta kajian online hari ini. Di antaranya di sini ada Bapak Dr. Ahmad Yani, Dr. Bambang Irawan, Bapak Dr. Muhammad Zain, dan telah hadir juga di sini beberapa pemirsa dari luar negeri, katanya dari Australia, dari Prancis ya. Prancis. Ya, Ibu Popi dari Prancis, semoga selalu dalam badan sehat walafiat. Juga Ibu Endang yang hari ini juga menyimak kajian online DAI. Juga di sini ada Dr. Haji Ahmad Rojali dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan. Saya persilakan kepada seluruh peserta kajian online hari ini untuk sama-sama kita berdiskusi, mengkritisi bagaimana apakah fasilitasnya udah lengkap ini yang disampaikan oleh Dokter Ustadz ya, mohon Fauzan masukannya guru ini dokter semua ini. Insya Allah. Saya terus terang aja berpikirnya fasilitas itu adalah surga ya kan. Ya. Tapi ternyata itu terlalu jauh angan-angan saya ya. Dan ya tentunya itu, tentunya itu nanti keistimewaan yang lain yang pada akhirnya yang Allah berikan pastinya. Karena kan terkait itu ya nanti ujungnya ke sana gitu kan. Tapi ini terkait dengan ibadah puasa itu sendiri. Baik, terima kasih kepada para kiai, mungkin mau mengkritisi atau memberikan pertanyaan kepada pemateri kita hari ini. Silakan, mungkin acungkan tangan atau gimana. Karena kita tadi aja mau nyolek Ustadz Fauzan aja saya bingung nih. Akhirnya tadi saya mohon maaf tuh agak kurang sopan gitu. Saya bingung nih gimana ya. Jadi agak sempat terputus tadi Ustadz Fauzan, mohon maaf ya. Oh gitu, iya. Saya mau colek tadi pinggangnya gitu, cuma nggak bisa. Ya, silakan para kiai, para ustadz, dan para jamaah yang telah menyimak kajian hari ini. Jika ada Ustadz Bambang mau tanya itu, Ustadz Adib. Silakan, Bapak Dr. Bambang Irawan. Loh, suaranya belum. Sebentar lu, diaktifkan dulu. Ini Ustadz Muhammad Zain yang bisa kayaknya. Udah. Ya, udah. Alhamdulillah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tema yang sangat menarik ya, bahwa memang harus
dipahami bahwa fasilitas berpuasa di bulan suci Ramadan yang disampaikan Ustadz Fauzan menarik sekali ya, karena Ustadz Fauzan berbicara bukan cuma fasilitas yang di luar dari diri kita, semacam hadiah yang datang dari luar, tapi sebenarnya fasilitas itu bisa tumbuh dari dalam sendiri berupa kebersihan jiwa, kekayaan hati, kesucian hati gitu ya. Sehingga kalau semuanya kita memiliki hati yang kaya, ya sudah selesai semuanya, sudah dapat semua, kan begitu. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi juga ada seperti itu, bahwa hati orang-orang yang bersih, hati orang yang beriman, ada rumah Allah di situ. Jadi sesungguhnya fasilitas berupa mendapatkan hati yang bersih itu sudah lebih dari semuanya, karena rumah Allah ada di dalam hati orang yang bersih. Dan salah satu kiat untuk menjadikan hati yang bersih tadi sudah disampaikan, yaitu dengan berpuasa. Ya, saya pernah juga membaca di mana itu ya, dalam perspektif sufistik ya, bahwa fasilitas yang mungkin ini tambahan apa semacam apa ya, catatan juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustaz Fauzan atau Ustaz lain. Siap. Di antara fasilitas yang lain yang juga di samping yang disebutkan Ustaz Fauzan tadi, itu fasilitas apa ya, mendapatkan kita menjadi manusia yang dipantaskan Allah untuk berakhlak seperti akhlaknya Allah gitu. Di antara sifat Allah yang kita pantas untuk miliki ketika kita berpuasa itu al-istighna. Al-istighna itu bahwa saat kita berpuasa kita menjadi orang yang sangat kaya. Al-ghani itu kan sifat Allah. Kenapa kita dikatakan sebagai orang yang kaya? Ya, karena saat berpuasa kita kan tidak butuh makanan. Walaupun secara fisik kapan saja kita butuh dengan makanan. Nah, ketika kita berpuasa, sesungguhnya kita sedang memiliki sifat yang dimiliki Allah. Kita sedang tidak butuh. Di mana sesungguhnya kan Allah itu tidak makan, tidak minum. Jadi kalau kita berpuasa, kita sedang melakukan hal yang sebenarnya biasa dilakukan Allah, tidak makan, tidak minum. Walaupun kita hanya berpuasa sehari, tapi itulah cara kita dipantaskan Allah mendapatkan fasilitas itu, memiliki sifat, memiliki akhlak seperti akhlaknya Allah. Saya kira ini bagian fasilitas yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Silakan mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bang Irawan atas apresiasinya dan memberikan beberapa catatan penting, terutama yang berkaitan dengan anugerah Allah memberikan pantasan kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah, diantaranya itu Al-Ghani. Ya. Dan Allah memang tidak makan ya, jadi kita sedikit mencontoh sifat Allah yang tidak makan itu, dan banyak sifat-sifat yang lainnya insya Allah ya. Kepada Bapak Kiai, para asatidz dan pemirsa yang lainnya, silakan jika masih ada memberikan dua patah kata. Ya, baik. Saya izin boleh, Ustadz Adib. Wah, boleh. Izin. Ini mau nanya nih Ustadz Fauzan. Temanya kan sangat menarik sekali nih. Fasilitas, ya kan? Cuman lagi-lagi ketika banyak fasilitas, tiba-tiba lockdown ini kan, tidak bisa berjamaah, tidak bisa maksimal. Berarti fasilitasnya banyak diskonnya nih. Bagaimana menurut Ustadz Fauzan ini? Tapi insya Allah di Paris Senin udah dibuka ini. Ada di jamaah, ada Mbak Popi, ada Bu Endang, ada Bu Eni barangkali ya.
Oke, silakan. Tapi Indonesia nggak tahu nih kapan dibukanya nih. Ya, baik, terima kasih. Ntar maghrib Ustaz buka. Buka puasa dong. Iya. Buka puasa, tapi kalau di Pradis jam 9 ya Mbak Popi ya. Jam 9. Di sini kita buka jam 9 lewat 5. Oh tuh, lewat 5, 9 malam kita habis tarawih gitu. Oke. Semangat Bu ya. Ya, terima kasih. Insya Allah. Ya, silakan Ustadz Fauzan Hidayatullah. Gimana tuh kondisi ini memungkinkan kita dapat fasilitas nggak? Gitu? Ya baik, saya udah merasa kayak ujian sidang skripsi nih. Pertanyaan dari dokter-dokter semua nih. Ya jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, ya kalau menurut saya tentu menurut saya tidak mengurangi ya. Artinya tidak mengurangi daripada fasilitas yang akan kita dapatkan terkait puasa ini. Artinya tentu dalam kondisi pandemi ini malah banyak sekali hikmah dan ibadah yang tetap bisa kita kerjakan. Salah satu contohnya mungkin bagaimana kualitas ibadah kita dengan keluarga kita itu semakin maksimal gitu kan. Artinya mungkin tarawih kita masih tetap bisa dilaksanakan. Kemudian juga berbuka puasa juga kita lebih sering juga gitu kan. Artinya banyak sekali lah ibadah-ibadah yang kita tetap bisa kita maksimalkan di walaupun kondisi pandemi ini gitu. Sedekah juga masih bisa atau hal-hal yang lain pun masih bisa, kajian melalui online bisa. Artinya kalau menurut saya kalaupun esensinya sama gitu, tidak mengurangi substansi nilai ya. Artinya tetap bagaimana kita memaksimalkan bagaimana kita tetap masih bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena mungkin memang kalau misalnya, ini salah satu di antara hikmahnya, mungkin kalau misalnya tidak ada pandemi ini, banyak yang mungkin khotam Al-Quran aja kadang susah gitu, karena terbentur dengan pekerjaan gitu. Atau tarawih atau buka puasa dengan keluarga aja susah gitu kan. Nah jadi ini salah satu di antara hikmahnya yang mungkin ini Allah kasih gitu. Atas rahmatnya Allah kita quality time bersama keluarga lebih banyak gitu. Begitu juga quality time kita bersama Allah juga gitu. Artinya banyak kegiatan-kegiatan agama yang kita bisa kita lakukan di rumah gitu, yang tidak mengurangi daripada nilai daripada fasilitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mungkin Allah a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Hidayatullah. Intinya nilai baiknya adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dan saya sendiri ya selaku host ingin sedikit memberi perhatian Pak, demi visi yang Allah beri kepada kita. Tentunya itu fasilitas yang terbaik untuk kita pada saat ini ya. Tentunya dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang mungkin lebih dari ini, lebih parah dari ini. Semuanya kita sikapi dengan baik, bahwa itu adalah fasilitas di bulan Ramadan kali ini adalah fasilitas lockdown. Ya, atau Masya stay at home ya kan? Iya betul. Gimana Ustaz Dr. Muhammad Zain? Ya, mantap nih ya. Ini selamat datang nih Ketua ADAI, Ustaz Dr. Sarip. Alhamdulillah. Beliau juga hadir ya. Ini alhamdulillah Ustaz Dr. Sarip, kita ada jamaah dari Pradis Liong nih. Ada Ibu Nini, ada Ibu Endang, ada Bu Popi, yang tulisannya user ya. Nah ini kita alhamdulillah ya, yang hadir memang kalau kajian-kajian memang agak sulit ya. Kecuali kalau dangdutan barangkali banyak gitu ya. Iya, kalau dangdutan mungkin banyak sekali. Barangkali ada yang ingin disampaikan Ustaz Sarip sebagai Ketua Umum ADAI, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja. Terima kasih Ustadz Fauzan sudah memberikan banyak masukan berharga bagi kita semua, pencerahan-pencerahan. Saya mohon maaf baru bisa gabung karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Tapi ala kulli hal ini terima kasih juga Ustadz Zain, Ustadz Adi, juga Ustadz Fauzan tentu saja, dan asatidz yang lain yang bergabung. Saya Bambang sama Ustadz Jali, ya. Ada Ustadz Ahmad Yani, itu ya. Ya, dan yang lain-lain. Ya, baik. Juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari Perancis, mudah-mudahan tetap bisa ikut gabung. Ini berkahnya Ustadz Zain yang bisa menarik orang untuk hadir ke sini. Barangkali itu saja Ustadz Zain. Oke, baik, masih. Ada pertanyaan dari Ibu Popi atau dari Bu Endang dan Ibu Neni yang mau di-sharing barangkali pengalamannya berpuasa di Perancis barangkali? Betul. Ya. Sangat mencerahkan. Iya. Gimana Mbak Popi, mau sharing atau dicukupkan? Ya, silakan. Sebentar lagi dipikir. Ada berapa yang dari Prancis, Tad? Ini yang baru bergabung ada 3 orang, ada Bu Popi yang tulisannya user itu, ada Bu Neni, ada Bu Endang tulisannya di Sauk, Endang di Sauk gitu ya. Oke, ini alhamdulillah berkah kita bisa kumpul. Yang penting dengan berkah majelis taklim, seberapa besar banyak pun insya Allah ada berkahnya. Alhamdulillah ilmu tadi disampaikan oleh Ustadz Fauzan, oleh pengalaman tambahan dari Ustadz Dr. Bambang juga mencerahkan. Belum tambahan dari Kiai Rojali ya, yang banyak sekali beliau pengalaman-pengalaman ya gara-gara lockdown ya, 8 Jumat ya Kiai ya. Oke, baik, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan barangkali atau Ustadz Bambang mau ada tambahan Ustadz Bambang, Kiai Ahmad Yani? Kalau tidak ada, oke. Sajen. Taib, Sajani. Iya, makasih Sajen. Assalamualaikum para ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Fauzan luar biasa ini kajian sore ini nih. Ini buat saya sih memang sangat menarik ya. Ini kelihatannya kita bisa tarik juga nih, bisa tarik ke satu pertanyaan mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu. Ada tesis memang tentang apa ya? Ini dikaitkan dengan kata al-insan dan an-nas itu. Kalau tidak keliru, saya pernah melihat ada tulisan juga kata al-insan itu di dalam Al-Qur'an kurang lebih sekitar 159 kali terulang dia. Kata an-nas itu sekitar 76 kali. Nah, tapi semua kata itu, baik kata al-insan maupun kata an-nas, ini kalau saya tidak keliru, itu semua konotasinya kurang menggembirakan lah terjemahannya gitu kan. Dari karakteristiknya misalnya wa kanal insanu ajula. Innal insana li rabbih lakanud gitu kan. Belum lagi innal insana lafi khusrin. Belum lagi innal insana layatgha. Semua konotasinya negatif gitu. Nah, semua konotasinya negatif. Nah, kelihatannya ya sudah pasti Allah menyadari ini dan sangat tahu tentang ini. Bagaimana cara membenahinya? Gitu kan ya. Cara membenahinya antara lain adalah ya lewat ibadah puasa ini. Dan ini paling efektif. Paling efektif. Fakta saja misalnya kan. Membenahi karakteristik manusia lewat lembaga-lembaga formal itu nggak selesai, nggak tuntas. Misalnya saja soal kejujuran. Diajarkan dari SD sampai kuliah, S1, S2, S3,
bahkan kuliahnya di dalam negeri maupun di luar negeri, itu nggak menjamin orang itu jadi jujur. Nggak menjamin. Dan faktanya memang bukan tidak sedikit orang yang tidak jujur itu justru orang-orang yang berpendidikan luar biasa. Tapi mengapa orang-orang jujur itu ada pada kelas bawah misalnya? Dan pasti ada pada orang yang rajin berpuasa. Bukan pada orang yang secara formal punya pendidikan tinggi. Karenanya memang luar biasa. Ini ibadah puasa ini luar biasa. Jadi nggak selesai memang karakteristik manusia dibenahi lewat lembaga formal ini nggak selesai, nggak tuntas. Maka kemudian yang yatgha, yang lakanut, yang macam-macam itu, yang hulika haluan itu bisa dibenahi lewat ibadah ini antara lain. Ibadah yang tadi ya. Jadi pendekatannya bukan pendekatan formal, Allah menegaskan itu, tetapi pendekatan informal, pendekatan hati, pendekatan kejiwaan. Dan pendekatan-pendekatan itu yang paling efektif. Makanya kemudian kenapa ibadah puasa itu misalnya ba'da Idul Fitri masih ada puasa Syawal 6 hari. Kenapa kemudian dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah Senin Kamis? Bahkan kalau yang lebih rajin mungkin setiap 1 hari selang puasa 1 hari tidak. Karena itu untuk memelihara kontinuitas kejiwaan seseorang. Supaya tidak terjadi degradasi. Nah kalau puasanya cuma setahun sekali, ya degradasi pasti. Nggak ada Syawal, nggak ada Senin Kamis, nggak ada puasa-puasa yang lain, itu degradasi. Makanya pimpinan-pimpinan yang jujur itu adalah pimpinan-pimpinan yang rajin berpuasa. Yang lemah lembut itu yang rajin berpuasa. Bukan yang punya pendidikan tinggi, mohon maaf. Kadang-kadang nih cleaning service itu lebih jujur daripada atasannya. Padahal secara pendidikan dia. Tapi jangan lupa, luar biasa kalau cleaning service ini rajin berpuasa. Orang-orang bawahan rajin berpuasa. Jadi kira-kira begitulah. Ini luar biasa. Saya mengamini apa yang disampaikan Ustadz Fauzan ini. Dan memang ada tesis-tesis yang menyatakan begitu. Kendati pun ketika Allah mewajibkan berpuasa itu, kalau kita menggunakan paradigma wahdaniyah itu, ya Allah nggak terikat dengan siapapun gitu kan. Pokoknya puasa Allah wajibkan, aku mewajibkan kau berpuasa, sudah. Itu wahdaniyahnya Tuhan. Tetapi analisis kita ini kan bisa dari mana saja terkait dengan persoalan itu. Syukron Ustaz Fauzan. Dan terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali sebelum ditutup Ustaz Fauzan mau ada yang mau disampaikan, nanti ditutup oleh Ustaz Aditya ya, barangkali gitu. Oke, moderator. Baik, terakhir ya sebagai penutup, ya itulah tadi berkaitan dengan fasilitas puasa yang saya sampaikan. Gitu. Terima kasih atas masukannya dan sebagai penutup saya ingin menambahkan bahwasanya itulah salah satu goal daripada kita berpuasa adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang muttaqin, bertakwa gitu kan. Nah, caranya atau cirinya adalah bagaimana kita secara keseluruhan yang menjadi salah satu fasilitas puasa tadi itu adalah bagaimana afiatnya seluruh diri kita gitu. Artinya jasmani kita, ruhani kita, pikiran kita seluruhnya afiat. Kenapa? Saya teringat dengan perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan man talmahu halawatal afiyah hanat alaihi mararatus sabr. Jadi barang siapa yang merasakan manisnya afiat, pahitnya kesabaran itu menjadi ringan. Artinya apa? Nah, di sini saya seperti biasa ya, kalau dalam dakwah itu saya sebut dengan istilah cerdas ya. Ceramah dengan analogi sulap. Ya, jadi sebagai oleh-oleh tambahan saja, di sini saya mempunyai uang 2.000 ya. Uang, dan di sini saya mempunyai pulpen. Nah, jadi uang inilah yang saya analogikan sebagai orang yang benar-benar sudah
memiliki afiat, ya. Artinya keseluruhannya sehat, fisiknya sehat, jasmaninya sehat, ruhannya sehat, afiat. Artinya apa? Ketika manusia itu afiat, ketika dihadapkan dengan ujian apapun, dihadapkan dengan godaan apapun, maka ia ibaratkan seperti karang di tengah-tengah samudra. Jadi walaupun gelombang menerjang, ombak menghantam, ia tetap kokoh istiqomah. Artinya apa? Nah ini dia, uang ini saya ibaratkan seperti tadi, ya, orang yang manusia yang afiat, dan pulpen ini adalah ibaratkan ujian yang Allah berikan. Nah kita buktikan, ketika manusia afiat diuji oleh Allah, ya, kita buktikan bersama. Kita tusuk uang ini. Menurut logika kita sebagai manusia, apa yang terjadi kira-kira? Ustadz Adit, menurut Ustadz Adit, kira-kira uangnya bakal robek nggak nih? Robek itu udah. Robek ya. Tapi ini gambaran yang pesan yang bisa kita ambil, coba kita buktikan bersama. Ketika manusia sudah diuji sedemikian apapun, ketika manusia itu memiliki afiat, ya, maka apa yang terjadi? Apakah dia robek atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada robeknya? Wah. Nah, inilah salah satu keistimewaan orang yang sudah afiat, ya. Makanya kenapa yang Allah lihat itu adalah bukan gelar kita, bukan pangkat jabatan kita, tetapi akramakum indallahi atqakum, ketakwaan kita. Inilah salah satu daripada tujuan daripada kita berpuasa. Selain fasilitas yang kita dapat, goalnya adalah menjadi manusia yang muttaqin, yang afiat, yang benar-benar menjadi manusia yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada pertanyaan tuh, Ustaz Adit. Bisa baca tuh, saya bacakan tuh. Ada pertanyaan dari jamaah Lyon Prancis. Di chatting ya? Di Zoom grup chat bisa kebaca. Kalau nggak saya bacain. Dan Ustadz yang lain. Salam kenal dari Lyon, Prancis. Saya mau Lyon, bacanya Lyon. Ustaz Adit, Lyon bacanya, bukan Lyon. Lyon Prancis ya. Ya. Saya mau tanya kenapa kalau sahur mata kita suka lengket, nggak mau bangun dan berat saja. Itu saja pertanyaan. Ya, jadi berat kalau ketiknya ya. Iya. Ya, Sen ini ya. Langsung jawab nih, Ustaz. Jadi malu nih diketawain. Insyaallah, ya, kenapa kalau sahur matanya lengket berat? Nah, itu mungkin kalau menurut saya itu tadarusnya kelamaan itu saja. Banyak begadang sampai malam. Akhirnya matanya berat gitu kan. Masya Allah ya. Ya, tentu tak lain daripada upaya kita ya, sebenarnya walaupun sahur itu sunnah ya kan, tetapi kan kita mengambil keberkahan di dalamnya kan. Tasahuru fa innahu fi sahur barokah, artinya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, bagaimana kita tetap berupaya. Jadi sebagai motivasinya adalah kalau saya pribadi ya, sebagai motivasi saya untuk bangun lebih kepada bukan sahurnya sih, tapi bagaimana mengejar qiyamul lailnya itu bagaimana kita mendapatkan kesempatan qiyamul lail yang di bulan yang istimewa yang begitu luar biasa, di bulan Ramadan ini fadilahnya begitu luar biasa, di samping waktu yang ijabah, sinyalnya itu cepat kita berdoa kepada Allah. Nah, ya itulah gitu, artinya sayang sekali kalau kita melewatkan qiyamul lail gitu kan. Artinya itu yang kalau untuk saya pribadi itu yang menjadi motivasi saya, bagaimana seberat apapun, sebagaimana kondisi kita ini, ya kita berupayalah untuk qiyamul lail. Artinya tentunya ada pola yang harus kita perhatikan juga terkait pola tidur kita juga kan. Artinya jangan sampai kita ini kalau kita tahu nanti ini berat bangunnya, bagaimana kita mensiasatinya, atau nanti setelah tarawih tadarus
jam berapa kita tidur, kemudian kita bangun gitu kan. Itu kita atur pola tidur kita sehingga kan insya Allah dengan demikian akan menjadi kekuatan juga untuk kita bangun gitu kan, untuk kita sahur, untuk kita qiyamul lail gitu sehingga kita bisa maksimal dalam ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Itu kurang lebih jawabannya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Uzan. Ya, sama-sama. Curahannya. Sama-sama, jazakumullah. Ya. Ya, Ustaz. Ustaz Zain gimana? Baik Kita lagi. tutup atau Boleh tutup. Cukup saja ya. Ya, Karena udah kita mau menjelang maghrib ini, waktu Indonesia ini, udah siap-siap. Ya. Baik, silakan. ya. Ustaz Adit. Terima kasih kepada Ustadz Fauzan Fauzan Hidayatullah yang telah memberikan daripada ini dengan sangat menarik dan tentunya insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin. Dan seluruh peserta kajian online hari ini yang telah memberikan masukan, ikut tanya dan sebagainya, semuanya mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama host Adi Warman mohon maaf bila kekurangan dan kesalahan. Waalaikumsalam. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fauzan, ya Ustadz Aditya yang memandu, Ustadz Dr. Bambang, kemudian Ketua Umum Ustadz Dr. Sarip, Kiai Rojali, kemudian jamaah dari Lyon, Prancis, Al-Hijrah. Terima kasih banyak Mbak Popi, kemudian Bu Meli, kemudian Bu Endang ya. Mudah-mudahan ke depan masih banyak ada kajian-kajian adai yang bisa kita lakukan. Nanti insya Allah saya share, lupa, mohon maaf tuh. Nge-share-nya mendadak tadi ya. Sebetulnya. Sebetulnya belum siap. Sebetulnya ada juga, ya Taib. Gimana Ustadz Ojan? Ya mohon maaf, ya sebelum ditutup, takut udah ditutup duluan. Ya sekedar informasi aja, mohon doanya. Ya insya Allah nanti Rabu dini hari saya akan tampil lagi ya di aksi top menuju top 10, top 12 ya. Jadi ini top 15 dan kita ketahui di grup saya itu berat-berat juga artinya entah SMS entah ini ya, mohon doanya lah daripada guru semuanya ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Insyaallah Rabu dini hari besok. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi top 10 ya. Jam berapa itu Ustadz? Jam berapa 2 ya Ustadz Ojam? Jam 2 pas sahur, Bu. Ya, jam 2. Oh, jam jadi 2 dini hari. Oh iya iya. Rabu jam 2 ya. Sahur di Jakarta ya? Iya. Berarti di sana masih tidur ini, di Lyon masih tidur nih. Enggak, saya buka puasa. Oh, buka puasa. Gitu. Iya. Biasa kalau di sini buka puasa, di Jakarta sahur. Oh begitu. Iya, kita doain mudah-mudahan Ustadz Ozan tercapai apa yang diharapkan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Popi, Bu Neni, Bu Endang, kemudian Kiai Ahmad Gani, ya sama-sama semuanya. Kiai Rojali, kemudian selamat datang juga Mbak Farika ya, Farahin nih. Dan teman-teman lagi yang lain yang hadir tadi, cuman mungkin ada kesibukan atau sinyalnya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita tutup dengan baca tadi sudah ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya terima kasih.